so complicated when it hurts. Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Dioris di MotoGP 24. Dan kita hari ini akan mencoba melihat dan sekaligus menguji bagaimanakah balapan wet race, fisik wet race terbaru dari MotoGP 24. Dan di sini kita bakal mencoba sekaligus dua hal ya. Yang pertama wet race, yang kedua adalah balapan dengan fitur flag to flag. Jadi supaya lebih padat, lebih dapat untuk pengujiannya di satu video saja. Oke, sekarang kita udah ngaktifin variabel weather dan sekarang langsung aja menuju ke track. Kalau kita nge-flashback sama fisik balapan basah di series atau franchise MotoGP Games sebelumnya, itu bisa gue bilang kayak sulit banget ya. Kita selalu mengalami insiden jika terlalu ngerem banget, jadi kayaknya kita nggak bisa untuk lebih agresif di balapan basah di series game GP sebelumnya, dan kita harus hati-hati, perlahan remnya, pokoknya trail braking, dan kemungkinan besar itu pun masih bisa ngebikin kita terjatuh dengan fisik MotoGP 23 ke bawah yang memang di balapan basah itu sangatlah sulit sekali. Nah, di MotoGP 24 apakah akan ada perbaikan dari segi fisik gameplaynya, kendalinya? Gue sih harapannya adalah sedikit perubahan supaya kita tuh yang main lebih enjoy. Kalau dari fisik balapan kering itu jujur udah enak banget, easy to use, pokoknya bener-bener fun banget buat dimainin. Dan sekarang balapan basah, apakah mungkin bakal sama halnya dengan seperti itu? Nah, itu yang bakal kita coba. Tapi kita hari ini sekaligus bakal menguji fitur flag to flag. Apakah nanti di pit itu ada tanda dimana saatnya kita harus nge-braking dan memperlambat laju motor di kecepatan di bawah 60 km per jam. Karena di MotoGP 23 itu ketika masuk ke pit, jujur kita sebagai player juga bingung kapan harus memperlambat laju motor. Apalagi sensor untuk ngedeteksi kecepatannya itu kayak tidak ada sama sekali, dan itu ngebikin kita kayak kesulitan buat masuk ke pit, mengganti motor, dan pasti selalu ngedapetin yang namanya penalti itu apesnya. Oke, sekarang langsung saja kita mulai Austrian Grand Prix, it's on the way. Nah, sekarang ini kita masih menggunakan level yang sama kayak kemarin ya, di level 120%. Cuman ini di Red Bull Ring yang gue rasa agak lebih mudah lah ya. Oke, sekarang kita ambil dari bagian luar supaya nggak ada collision, karena kalau collision pasti bakal kena hukuman cuy, atau peringatan. Oke, Acosta. Dan sekarang masuk ke tikungan Shigen, turn 2-3. Nice sekali. Oke. Marco Bezzecchi diinvestigasikan, sedikit aja collision langsung ngebikin kita diinvestigasi. Tapi oke lah, sembari kita ngebiasain aja, kita overtaking Jack Miller, dan oke, kita mengantongi satu peringatan track limit atau peringatan collision. Dan sekarang beradu tasbih dengan Jack Miller, namun Jack Miller tidak bisa menyusul Marco Bezzecchi. Memasuki tikungan kelima, oke, ini bener-bener enak banget fisiknya di balapan kering. Ada peningkatan banget dan ada perbaikan. Jadi meskipun nggak serealistis kayak balapan yang asli, tapi ini bikin kita lebih fun untuk memainkan game ini berlama-lama. Tidak sesulit seperti MotoGP 23. Oke, sekarang tikungan ke-8 menuju tikungan ke-9. Come on, tugas kembali. Kondisi cuaca masih berawan dan cukup kering. Mungkin nanti di lap kedua atau mungkin lap ketiga barulah hujan mulai membasahi lintasan di GP Austria. Oke, last corner ini pun kerapnya juga kayak nggak ngeselin cuy, enak banget buat dilewatin. Pokoknya nggak terlalu berefek kepada handling motor. Nah, sekarang lap kedua masuki menuju satu. Oke, tersatu kita bakal lebih late braking agar bisa menyusul Franco Morbidelli. Oh ya, ini kita baru sadar ya, ternyata kita udah masuk di posisi ke-6 di level 120% dengan start urutan paling akhir. Agak lebih gampang race di GP Austria karena emang layout tracknya nggak sesulit kayak kemarin di GP Le Mans. Oke, menuju tikungan di depan, tikungan keempat kita mencoba early braking, nice sekali. Oke, makin rapat sama si Franco Morbidelli. Sementara itu Enea Bastianini di posisi keempat, Maverick Vinales, Jorge Martin Pecco di 3 besar kembali mencoba late braking. Oke, hati-hati collision terjadi dengan Franco Morbidelli. Langsung saja kita diinvestigasi. Oke, 3 riders mengalami collision. Kan benar saja Enea,
Franco dan Marco Bezzecchi sebagai player kita cuy. Oke, tidak masalah. Paling-paling ya cuman 2 kali peringatan. Dan sekarang oke, Enya menyusul dari inside, namun kita defend lagi di exit corner turn ke-9. Enya melawan dari outside line dan kini Marco Bezzecchi tidak akan melepaskan tempat kelima dengan mudah. Meskipun sekarang di last corner Enya datang lagi, kita overtake lagi, battle di last sector dengan Ducati Factory. Francesco Bagnaia mencetak fastest lap ketiga kita masuki, dan sekarang masih belum ada tanda-tanda rintik hujan turun. Kembali kita full gas lagi. Oke, memasuki tikungan chicane, tikungan ke kiri. Oke, sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda rintik hujan yang mulai turun, yang nggak akan lama lagi pasti segera membasahi lintasan di GP Red Bull Ring atau di sirkuit Red Bull Ring Spielberg. Nah, exit corner RHD on. Sesaat lagi kita bakal mencoba masuk ke pit untuk mengganti motor. Semisal sudah ada notifikasi flag to flag dari steward. Oke, flag to flag, bendera putih sudah dikibarkan, berarti balapan sudah beralih yang semula kering menjadi basah. Nah, sekarang kita bakal masuk ke pit ya di akhir lap ini, dan kita bakal lihat apakah ada tanda untuk kita memperlambat laju motor. Itu yang masih bikin gue penasaran, dan semoga aja ada lah ya, karena itu sangat mengganggu banget kalau nggak ada batas pit kecepatannya. Seperti di GP23 itu kayak nggak fair lah pokoknya. Oke, Pecco crash sepertinya, what happened? Dan sekarang pit entry. Tuh kan, ada sih tanda untuk kita memperlambat laju motor, tapi kenapa kok tidak ada garisnya gitu loh. Aduh kan, guys, kita tuh udah memperlambat laju motor, kita udah memperlambat laju motor dengan di bawah 60 km/h. Cuman entah kenapa tadi kan yang nyalip sih Enea Bastian ini. Kenapa kita dikasih peringatan? Aduh, Milestone, please lah fix ini nih. Ini asli sih ngeganggu banget. Jujur sih gue pengen ada namanya kayak di F1 ya. Itu kan F1 ada kayak portal atau batas. Nah kan, ini nih masalah yang masih nyangkut dari GP23. Yaitu ketika lagi pergantian motor, itu kita kayak nyangkut cuy. Kita nungguin pembalap yang lagi lewat untuk keluar pit lebih dulu ketimbang kita. Kita malah nyangkut di parkiran tadi, di garasi. Bahkan Marquez yang datangnya masuk ke pit lebih akhir ketimbang kita, dia malah keluar pit lebih dulu, keluar garasi lebih dulu. Dan itu sangat mengganggu sekali. Jadi ada 2 masalah yang masih nyantol di GP24 dari GP23. Yang pertama tadi yaitu tidak adanya portal atau batas untuk kita kapan harus memperlambat laju motor. Oke. Terserah kita mau dikasih penalti atau apa, terserah deh pokoknya. Ini udah mulai gak fokus nih. Maksudnya kayak kita tuh pengen yang pit entry tuh kayak di F1. Jadi ada portal yang bakal ngebikin kendaraan kita itu lambat sendiri. Atau minimal dikasih lah ya kapan kita harus neken yang namanya pit limiter. Jadi itu sangat oke, kita dikasih hukuman LLP gara-gara ngejatuhin Pedro Acosta tadi. Oke, kalian bisa sendiri di mana ini untuk hukumannya dari steward benar-benar bekerja dengan baik ya. Ya, di luar dari masalah-masalah tadi tuh overall ini stewardnya benar-benar bekerja dengan bagus sekali. Gue suka sama fitur steward yang ada di MotoGP 24 ini. Jadi nggak cuma kita juga yang dikasih hukuman, bahkan AI pun bisa dikasih hukuman. Oke, sekarang lap keempat akan segera usai. Masuki lap kelima, Jorge Martin, Franco Morbidelli menjadi race leader setelah Pecco crash. Maverick Vinales di posisi ketiga dan Pecco tepat di belakang kita sepertinya. Oke, exit corner, lap kelima. Oke, sekarang kita lupain aja masalah soal insiden tadi. Sekarang fokus kepada untuk fisik dari wet race-nya. Ini gue rasa ya guys ya, selama kita masuk di lap keempat, lap kelima sekarang ini ketika sudah ada cuaca hujan, itu fisik yang gue rasakan ini untuk handlingnya jauh lebih gampang ketimbang
MotoGP 23 dan juga franchise game MotoGP versi tahun-tahun sebelumnya. Jadi imbang nih. Jadi yang balapan kering tuh fisiknya emang atau handlingnya diperbaikin, lebih dibikin easy to use. Dan sekarang pun di balapan basah pun handlingnya, basic handling itu lebih dibikin juga lebih gampang, easy to use juga, nggak bikin kita suka crash lah pokoknya. Ini benar-benar ngebantu banget. Jadi buat yang pokoknya niatnya main GP buat cari have fun saja, buat senang-senang, meskipun dengan manual transmisi itu ya oke-oke aja. Kan, aduh, Peko ngapain nyelip ke dalam? Udah tahu nggak ada celah, masih aja maksa. Ini harusnya Peko juga dikasih hukuman cuy, long lap penalty, harusnya nih, harusnya. Kecuali stewardnya agak ngelawak kan, jadi kasih aja apa yang akan terjadi. Jadi ya pokoknya basic handling di balapan basah itu jauh lebih gampang, easy to use di MotoGP 24 ini ketimbang game-game MotoGP dari franchise tahun-tahun sebelumnya. Dan ini benar-benar perfect banget sih. Sekarang waktunya kita masuk ke jalur long lap penalty di turn 1. Semoga speednya bisa pas. Oke, nice akhirnya. Sekarang kita nggak boleh sampai melebar terlalu keluar jalur. Oke, exit dan semoga keterima LLP-nya. Alhamdulillah keterima. Kita punya long lap penalty. Nice. Oke, 1,5 lap lagi dan kita mental di posisi ke-21. Dan lihat guys, siapa yang di posisi paling akhir? Haha, Takaki Nakagami, Demiso Honda LCR. Gue nggak tahu kenapa Honda tuh sama LCR Honda Demiso kayak selalu mempertahankan Taka Nakagami yang padahal ya dari segi performa itu jauh sekali. Apakah mungkin emang karena ada indikasi dia warga Jepang, terus Honda juga dari Jepang, mungkin itu menjadi hal kenapa si Takaki Nakagami masih dipertahankan hingga sekarang. Tapi jujur sih ini emang benar-benar enak banget besok. Jadi kita nggak perlu khawatir suka crash, nggak perlu khawatir akan tergelincir ketika lagi balapan basah. Ini benar-benar dibikin easy to use banget. Pokoknya benar-benar recommended buat teman-teman yang masih newbie, yang mau belajar transmisi manual. Balapan di basah pun kalian nggak akan rawan crash ya. Dan nggak tahu kenapa dengan fisik yang seperti ini, fisik handling seperti ini yang easy to use, baik itu basah ataupun kering, itu kayak seakan-akan mampu menutupi kesalahan-kesalahan milestone dan juga bug-bug milestone yang ikut juga di perilisan MotoGP 24. Ya seperti nomor start custom rider yang kecil, terus katanya juga ada beberapa penempatan wajah ketika bursa transfers yang kurang pas. Tapi ya gue sih cukup enjoy sih dengan hal seperti ini. Maksudnya kayak ya pasti mungkin nanti bakal diupdate sih. Yang penting tuh ya fisiknya tetap dibikin seperti ini, nggak ada yang dirubah-rubah lagi. Karena ini benar-benar lebih enak buat dimainin dan benar-benar nyaman banget buat dimainin. Bahkan bagi seorang pemula sekalipun kalian nggak perlu khawatir yang ingin mencoba balapan dengan transmisi manual, pengereman manual juga. Intinya sih kalau mau lancar ya pasti harus praktis, banyak-banyak latihan agar bisa lebih lancar di balapannya. Sembari ngafalin breaking point yang pas. Oke, tikungan kelima, lap terakhir dan kita masih tertahan di posisi ke-21. Sementara itu kondisi cuaca semakin lebat hujannya dan semakin tergenang aspal lintasan di sirkuit Red Bull Ring Spielberg. Oke, masuki sektor ketiga, Marco Bezzecchi mengalami hari yang sangat-sangat sulit sekali di GP Austria hari ini. Dapatkan satu hal yang sangat tidak adil. Speed limitnya nggak ada. Terus oke, ada yang crash sepertinya, yellow flag berkibar. Namun udah lap terakhir. Apakah mungkin pembalap tersebut crash ketika selepas finish? Atau mungkin crash ketika lagi selebrasi? Oke, last corner. Crash juga akhirnya. Ini adalah crash pertama kita dengan crash dengan kesalahan kita sendiri. Jadi it's okay karena ban juga udah mulai habis. Dan sekarang finish line, GP Austria sudah kita selesaikan.
Kesimpulannya fisiknya benar-benar easy to use, jadi nggak akan ngebikin kalian rawan tergelincir dan benar-benar enak banget dan have fun buat dimainin. Ya meskipun kita hari ini cukup apes, tapi dengan level 120% kita udah bisa ngebuktiin tadi di cuaca kering kita bisa masuk di 5 besar. Ya meskipun tadi ada kesalahan ketika lagi flag tuh, flag karena emang itu kesalahan dari milestone yang harusnya ada portal buat kita langsung ngeberhentiin otomatis atau memperlambat laju motor otomatis ya ketika lagi pergantian ban. Tapi ya mau gimana lagi ya, semoga aja milestone bisa ngelihat dan juga ngerespon beberapa masukan dari para playernya setelah gamenya rilis ya di tanggal 2 kemarin. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP gameplay di episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.